Salawat dan salam mari kita curahkan, sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umat beliau yang setia hingga akhir zaman. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum Daina, Bapak Kiai Haji Masrur Anhar. Yang saya hormati co-host Bapak Randy Bagas Yuda. Yang saya hormati salah satu sesepuh di Kota Bekasi, Ustadz Zulfi Syukur. Yang saya hormati Bapak Ibu hadirin sekalian yang hadir dalam kajian Rebuan Daina ini melalui aplikasi Zoom Meeting. Sebagaimana yang telah diberitahukan kepada kita sebelumnya, bahwasannya untuk kajian pada sore hari ini mengemukakan tema tentang sabar dalam menghadapi musibah. Tanpa bermaksud ingin menggurui, di sini kami sekedar berbagi menurut apa yang telah kami dalami, telah kami kaji secara sederhana dalam rangka tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Bapak Ibu yang saya hormati, tema yang saya kemukakan pada hari ini adalah sabar dalam menghadapi musibah. Ya, silakan Bang Reni diteruskan. Seperti yang kita ketahui pada pada akhir-akhir ini, 2 tahun belakangan ini, Indonesia tengah dilanda oleh pandemi ya, pandemi corona atau yang sekarang disebutnya COVID-19. Sebelum corona itu awal tahun 2020 kita dihadapkan oleh masalah banjir. Yang ternyata banjir itu berbuntut, kemudian muncul musibah pandemi ini, corona ini. Istilahnya tahun 2020 itu merupakan tahun yang pahit lah bagi kita sebagai umat beragama di Indonesia. Karena bukan hanya di bidang ekonomi saja, juga di bidang keagamaan kita terpaksa untuk beribadah di dalam rumah masing-masing demi mematuhi himbauan pemerintah agar pandemi ini cepat berakhir katanya. Tetapi menjelang pertengahan 2021 ini pandemi itu ternyata belum bisa diatasi. Ya, namanya sebagai takdir dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya Allah sendirilah yang berhak untuk menentukan kapan pandemi ini akan berakhir. Kita selaku manusia hanya bisa bersabar dan berikhtiar sesuai batas-batas kemampuan kita. Hadirin yang saya hormati dan saya cintai dan saya banggakan, di sini saya akan mengemukakan pengertian sabar. Pertama, sabar memiliki makna menahan atau mengurung dari kata as-sabar. Dengan demikian, sabar berarti menahan jiwa untuk tidak berkeluh kesah, menahan lisan untuk tidak meratap, dan menahan anggota badan untuk tidak menampar pipi, merobek baju, dan sebagainya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Kemudian sabar memiliki pengertian al-habsu atau al-kaf, yaitu menahan diri. Sabar adalah menahan diri dari ketidaksabaran, cemas, ketidakpuasan, menahan diri dari mengeluh, dan menahan seluruh anggota tubuh dari mengacau. Demikian pengertian dari Imam Majduddin Al-Fairuzabadi.
Yang ketiga, al-habsu lin nafsi ala ma takrah, yaitu menahan diri terhadap apa-apa yang kita benci, terhadap apa-apa yang dibenci. Menurut pengertian dari Imam As-Suyuti dalam tafsir Al-Jalalain. Itu adalah pengertian sabar dari kata. Selanjutnya Bang Randy. Nah, dalil tentang sabar dapat kita temui dalam Al-Quran maupun hadis. Yaitu dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan pada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah berserta orang-orang yang sabar. Kemudian, hari ini bisa saya turunin, bentar. Gak apa-apa, nggak usah. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Surat Al-Baqarah ayat 155. Selanjutnya Bang Randy. Ya bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Quran surat Ali Imran ayat 200. Selanjutnya Bang Randy. Kemudian dalil yang kita temui dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang muslim yang tertimpa suatu gangguan berupa penyakit atau yang lainnya, pasti Allah akan menggugurkan bersamanya dosa-dosanya seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian jika seorang anak dari hamba Allah meninggal dunia, Allah mengatakan pada malaikatnya yang telah mencabut nyawa anak manusia tersebut, kalian telah mencabut ruh anak hambaku. Mereka mengatakan, ya. Allah berfirman, apa yang dicapkan oleh hambaku? Malaikat menjawab, memujimu dan mengucapkan tarji. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah berfirman, bangunkanlah untuk hambaku sebuah rumah di surga dan namailah dengan Baitul Hamdi atau rumah pujian. Hadis riwayat Tirmizi. Selanjutnya Bang Reni. Hadis yang berikutnya dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal taun. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukanku, dahulu taun adalah azab yang Allah kirimkan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Tetapi Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang yang beriman, maka tiada seorang pun yang tertimpa taun. Kemudian ia menahan diri di rumah dengan sabar, serta mengharapkan ridhonya, seraya menyadari bahwa taun tidak akan menimpanya, selain telah menjadi ketentuan Allah untuknya, niscaya ia akan memperoleh ganjaran seperti pahala orang yang mati syahid. Hadis riwayat Bukhari, Imam Nasai, dan Imam Ahmad. Selanjutnya Bang Reni. Nah, bentuk-bentuk sabar. Secara syar'i, sabar adalah menahan diri dalam 3 perkara. Sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, sabar dalam menerima dan menjalani takdir yang dirasa pahit atau musibah. Inilah 3 bentuk sabar yang biasa dipaparkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali. Jadi kesabaran di sini bukan hanya kita menahan diri, tapi juga sabar dalam ketaatan kepada Allah,
betapapun pahit dan susahnya kita menjalani ibadah kepada Allah, misalkan subuh-subuh dalam keadaan ngantuk, tapi kita bangun, kita paksakan bangun, itu merupakan salah satu bentuk kesabaran dalam beribadah kepada Allah, yaitu taat kepada Allah. Sebagaimana kan sholat itu merupakan salah satu tiang agama yang diwajibkan kepada kita selaku umat Islam. Kemudian sabar dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah ini adalah kita sebisa mungkin menjauhi diri kita dari hal-hal yang berbau maksiat. Dan salah satunya adalah bagaimana kita mendidik anak-anak kita, cucu-cucu kita, istri kita, atau memohon pada suami kita bahwa Bang Randy, bahwa hal-hal yang diharamkan Allah itu harus dijauhi. Dan yang ketiga ini adalah yang sedang kita alami sekarang ini, yaitu sabar dalam menerima dan menjalani takdir Allah yang dirasa pahit, yaitu musibah. Dalam hal ini yang terkini adalah pandemi COVID-19. Selanjutnya Bang Randy. Pengertian musibah menurut Siddiq Al-Jawi, para ulama mendefinisikan musibah adalah sebagai segala sesuatu yang dibenci yang terjadi pada manusia. Kullu makruhin yahullu bil insan. Jadi musibah adalah segala sesuatu yang dibenci. Termasuk pandemi ini merupakan musibah yang dibenci oleh kita. Suka atau tidak suka, itu merupakan hal takdir yang kita benci, sehingga digolongkan sebagai suatu musibah. Selanjutnya Bang Randy. Asal-usul musibah. Nah, di sini kita menelisik dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari kesalahan dirimu sendiri. Kemudian, nah itu tadi sebelumnya kita temui dari Al-Quran surah An-Nisa ayat 79. Kemudian di dalam Quran surat Asy-Syura ayat 30 mengenai asal-usul musibah. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja yang musibah menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahanmu. Nah, terkait asal-usul musibah ini, jika kita hubungkan dengan pandemi yang ada sekarang ini, sebenarnya bukan hanya pandemi ya, musibah yang terjadi. Cuman yang mengemuka sekarang ini adalah pandemi yang memukul banyak sektor kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta beragama. Adalah dari keserakahan manusia itu sendiri, keserakahan yang ingin menguasai orang lain dengan cara-cara yang tidak halal. Dengan cara-cara yang merugikan orang lain, ternyata kerugian itu menimpa dirinya sendiri. Ada desas-desus bahwa COVID ini merupakan senjata biologis. Dan ternyata senjata biologis itu memakan tuannya sendiri. Dan ternyata bukan hanya memakan tuannya sendiri, tapi juga menimpa tetangga-tetangga sekitarnya, yang mengakibatkan semua orang mengalami kerugian. Sedangkan yang pihak yang pertama kali menciptakan virus tersebut sekarang malah katanya telah terbebas, dan istilahnya mereka sudah mengadakan perayaan untuk telah bebas dari musibah COVID ini secara besar-besaran di negaranya. Sedangkan kita sebagai negara yang di sebelahnya, yang sedang tahap pembangunan dan sedang tahap untuk berdikari, berdarah-darah kita dalam rangka untuk mengenyahkan
musibah ini dari negeri kita. Itu desas-desusnya. Katanya bahwa COVID ini merupakan salah satu senjata biologis. Tapi wallahu a'lam, itu hanya sekedar teori saja ya. Tapi yang jelas ini merupakan ulah tangan manusia itu sendiri, dinafikan atau tidak. Selanjutnya Bang Randy. Nah, bentuk kesabaran kita sebagai muslim dalam menghadapi musibah, yaitu sabar dalam menghadapi musibah ini sendiri, musibah yang terjadi itu sendiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebagaimana diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Jadi ketika kita mendengar musibah atau kita menghadapi musibah atau kita tertimpa oleh musibah itu sendiri, sebagai seorang muslim, yang pertama kita ucapkan adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sebagai bentuk deklarasi kita sebagai makhluk yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu menandakan bahwa kita bukan orang yang sombong. Dengan membantah, ini bisa kita sembuhkan, atau ini pasti akan berlalu, atau virus ini tidak mungkin terkena kepada orang Indonesia yang hidupnya di negara tropis yang panas. Akan tetapi sebaiknya kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un sebagai deklarasi kelemahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Penat yang terbesit bahwa kesombongan itu merupakan sesuatu yang bisa menjerumuskan kita, sehingga Allah akan menarik hidayahnya dari kita. Kemudian adalah dengan jangan berputus asa. Firman Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan orang-orang kafir, melainkan kaum kafir. Quran surat Yusuf ayat 87. Begitu parahnya pandemi yang menimpa negeri kita, hendaklah kita senantiasa tidak berputus asa dari rahmat Allah. Tetap kita yakin bahwasannya badai ini pasti berlalu. Bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya. Dengan itu kita akan tetap menumbuhkan rasa optimis di dalam hati kita, di dalam diri kita. Selanjutnya Bang Randy. Nah, menurut Siddiq Al-Jawi, ini sepertinya kok agak lompat ya Bang Randy ya. Bentar. Nah, bentuk kesabaran dalam menghadapi musibah. Oh enggak nih. Iman dan ridho terhadap ketentuan atau qadar Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tiada satu bencana pun yang menimpa di bumi dan pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab atau Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kemudian sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, sesungguhnya besarnya pahala itu seiring dengan besarnya cobaan. Sesungguhnya Allah jika mencintai suatu kaum, maka Allah memberikan cobaan kepada mereka. Maka barang siapa yang ridho terhadap cobaan itu, maka dia mendapatkan ridho dari Allah. Barang siapa yang murka, maka dia mendapatkan murka dari Allah. Yang pertama adalah
mengimani bahwa musibah itu berasal dari Allah. Kemudian kita ridho terhadap ketentuan atau musibah yang merupakan ketentuan dari Allah tersebut. Selanjutnya Bang Randy. Dari 1 ke 4. Ini ada yang terlewat ya Bang Randy, mohon maaf nih. Ntar saya buka di dari komputer saya bisa nggak Bang Randy? Boleh Bang. Bang Ustadz. Kiai Masrur mungkin bisa jadiin Bang Ustadz Yusuf sebagai co-host. Saya bacakan aja ya. Bacakan aja. Ini ada yang lompat-lompat. Kemudian adalah yang berikutnya. Selain kita sabar dalam menghadapi musibah ini sebagai seorang muslim, kemudian jangan berputus asa, kemudian kita mengimani bahwasannya musibah itu berasal dari Allah dan ridho terhadap ketentuan Allah tentang musibah itu, kita mengetahui hikmah. Kita mengetahui hikmah di balik musibah itu. Bahwasannya sabda Rasulullah SAW, tidaklah seorang muslim tertimpa musibah, tertusuk duri atau lebih dari itu kecuali dengannya Allah menghapus sebagian dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian sabda Nabi SAW, orang-orang yang mati syahid itu ada 5 golongan. Orang yang terkena wabah taun, orang yang terkena penyakit perut, orang yang tenggelam, dan orang yang tertimpa tembok, dan orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tetap berikhtiar dalam menghadapi musibah ini. Artinya kita sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Berikhtiar di sini kita tetap mematuhi himbauan dari pemerintah, kita melaksanakan vaksinasi, kita mengobati diri kita sendiri dengan vitamin atau obat-obatan yang ada. Ini dalam kaitannya dengan musibah pandemi ya. Kemudian memperbanyak doa dan berzikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Kemudian sabda Nabi, barang siapa yang bersenantiasa beristighfar, maka Allah akan memberikannya jalan bagi kesempitannya, membebaskannya dari kesedihan, dan akan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian adalah bertaubat. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Asy-Syura ayat 30. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan kamu. Kemudian sabda Nabi SAW, setiap anak Adam memiliki kesalahan dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat. Kemudian kita melaksanakan taubatan nasuha. Ya, rukunnya ada 3, yaitu menyesali dosa yang telah dikerjakan, berhenti dari perbuatan dosanya itu, dan berazam, bertekad kuat untuk tidak mengulangi dosa-dosanya lagi di masa yang mendatang. Kedelapan, kita tetap istiqomah dalam Islam, karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk istiqomah. Sebagaimana firman-Nya, maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan orang yang telah taubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kemudian firman Allah, barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.
Dan Ali Imran ayat 102, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam." Nah, berdasarkan dalam hadis di awal tadi mengenai dalil sabar yang dikemukakan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Nasai, dan Imam Ahmad, kita temui bahwa untuk terkait dengan musibah yang kita hadapi masa sekarang ini dalam kurun waktu hampir 2 tahun ini adalah pertama tidak keluar rumah, yang kedua sabar, ketiga meningkatkan ibadah, dan yang terakhir sebagai penutup dengan berpegang teguh melalui tuntunan Islam di atas dengan jalan kesabaran sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan sabda Nabi Muhammad SAW yang termuat dalam hadis-hadis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita rahmat, hidayah, dan inayahnya sehingga kita bisa terbebas dari musibah yang tengah kita hadapi sekarang ini. Dan semoga pandemi COVID-19 yang telah memukul banyak sektor di kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta beragama, cepat berakhir dan berlalu, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita negeri ini kembali baik dan penuh ampunan.